Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang Ibu absen ya. Dina Delisa Hadir, Bu. Selviola hadir. Oke, hadir semua ya. Sebelumnya udah pada tahu kan lagu Oh Ibu dan Ayah? Oke, jadi sekarang kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Oh Ibu dan Ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kan nanti. Selamat belajar nan penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Oke, selanjutnya kita akan menyanyi lagu Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang mata pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia. Oke, ditanya, apa mata pelajaran hari ini? Bahasa Indonesia. Oke, mata pelajaran hari ini Bahasa Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Judulnya Tikus dan Singa Saling Menolong. Suatu hari di dalam hutan, ketika singa sedang tidur lelap di bawah pohon, muncul tikus yang berlari ke arahnya. Karena terburu-buru, tikus tak sengaja menabrak wajah singa. Singa pun terbangun dengan marah. Ia mengaum keras, tak suka tikus mengganggu waktu tidurnya. Kau akan kumakan karena telah mengganggu tidur siangku. Singa berkata dengan garang. Mendengar ucapan singa, tikus gemeteran ketakutan. Ia memohon, "Jangan singa, aku mohon, jangan makan aku. Tolong lepaskan aku. Aku berjanji, kalau kau melepaskan aku, suatu saat aku akan membantu saat kau membutuh bantuan." Mendengar ucapan tikus yang tertubuh kecil, singa tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, binatang kecil seperti kamu bisa apa, tikus? Mau menolongku dengan cara apa?" Singa meremehkan tikus. Tapi tikus terus menolong. Tapi tikus terus memohon. Tikus juga berjanji, suatu hari singa butuh bantuannya, ia akan segera datang. Melihat kegigihan tikus meyakinkan dirinya, singa pun melepaskan tikus. Binatang kecil itu lalu berterima kasih dan segera berlari dengan riang. Sementara singa meneruskan tidur sepanjang siang. Sorenya, singa berjalan-jalan di sekeliling hutan. Langkahnya yang besar, kepalanya yang diangkat penuh dengan kebanggaan. Ia tahu ia kuat dan berkuasa di dalam hutan. Tapi tiba-tiba singa menginjak perangkap yang dipasang pemburu.
Kakinya terjerat tali perangkap dan terperangkap di pohon yang tinggi. Singa pun meronta-ronta sekuat tenaga. Namun bukannya lepas, talinya justru semakin kuat. Singa yang kehabisan akal berteriak meminta tolong. Tolong aku, siapa yang bisa membantuku melepas diri dari perangkap ini? Pekik singa hingga suaranya terdengar ke seluruh hutan. Sayangnya binatang-binatang yang mendengar tidak berani mendekat. Binatang-binatang itu takut akan terperangkap juga dan takut dimakan oleh singa bila membantunya. Kecuali nih tikus. Mendengar singa meminta tolong, ia bergegas datang. Aku harus segera menolong singa. Aku sudah berjanji kepadanya, seru tikus pada dirinya sendiri. Ketika tikus sampai, singa memulai kehabisan tenaga. Ia tampak lemah tak berdaya. Melihat itu, tikus pun memanggil singa. Wahai singa, aku sudah kembali. Seperti janjiku, aku akan menolongmu, kata tikus. Melihat tikus, singa lega dan senang sekali. Tapi bagaimana binatang sekecil tikus bisa melepas singa dengan jeratan perangkap? Tikus memanjat pohon dan menggerak tali perangkap dengan gigi-giginya. Meski perlahan-lahan, tali pun terkoyok dan akhirnya putus. Singa terbebas dari tali perangkap. Sangat terharu dengan ketulusan dan kegigihan tikus. Ia tak menyangka binatang sekecil tikus menjadi penyelamatnya. Terima kasih tikus, kau adalah penyelamatku. Di saat binatang lain takut dan tidak mau membantu, kamu datang dengan berani untuk membantuku. Dan aku minta maaf karena perang meremehkan bantuanmu. Sama-sama singa. Sejak saat itu, tikus dan singa pun bersahabat. Mereka saling bersama dan jadi contoh bagi warga hutan untuk saling menolong sesama. Oke, jadi tema hari ini yaitu tentang gimana sih caranya untuk tolong menolong. Oke, jadi temanya itu tentang tolong menolong. Jadi pesan di atas, pesan dari dongeng yang ibu ceritakan tadi, jadi itu tuh sebagai murid sesama manusia, kita harus tolong menolong dan selalu menepati janji. Jika kita janji kepada seseorang, kita harus menepatinya. Dan jika seseorang perlu bantuan kita, selagi kita bisa, harus menolong. Oke, jadi tolong menolong. Gimana sih cara meminta tolong? Oke, misalkan ibu minta tolong kepada adik ibu, gak boleh misalkan bilang kayak gini, ambilin itu sih, gak boleh ya. Jadi harus memakai kalimat tolong. Misalkan, tolong ambilkan itu, kan lebih enak didengar daripada menyuruh. Oke, jadi gimana cara meminta tolong? Harus menggunakan kalimat tolong. Tidak boleh langsung meminta seseorang untuk mengambilkan barangnya. Harus ada kalimat tolong di depannya. Oke, jadi udah paham semua kan? Jadi PR untuk minggu depan, gambar. Ini misalkan ibu gambar, ini ada misalkan ada pohon, gunung. Nah di sini ditulis gimana sih cara minta tolong, misalkan tolong jaga kebersihan. Oke, jadi seperti ini ya, tetapi diwarnai dan digambar sebagus mungkin. Jadi karya anak-anak besok akan ditempel di dinding sekolahan. Apakah dapat dipahami? Bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, nggak ada. Jika tidak ada, karena waktunya sudah habis, marilah kita tutup mata pelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina